Ya, senang sekali berjumpa dengan saudara semua di hari ini. Ya, semuanya terlihat riang, gembira, cerah, saudara ya. Seperti langit di luar sana yang sangat cerah. Begitu cerahnya sampai kita kepanasan, saudara ya. Oke, baik. PowerPoint bisa ditampilkan. Saya tidak janjian dengan teman-teman Praise and Worship, walaupun yang WL istri saya, saudara ya. Tetapi lagu Praise and Worship sudah keluar, baru saya memikirkan topik ini, saudara. Nah, hari ini saya rindu berbagi kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana Kristus itu ada di dalam kita. Siapa yang setuju? Lambaikan tangan. Setuju? Percaya? Percaya? Coba lihat kanan kiri saudara. Kelihatan ada Kristus nggak di dalam teman di sebelah saudara? Kelihatan nggak saudara? Loh, kok ketawa saudara? Nggak yakin ya? Nggak yakin saudara? Siapa yang tadi pagi sebelum berangkat ke gereja bercermin? Oh, banyak yang enggak loh. Berarti langsung bangun tidur langsung. Siapa yang bercermin? Melihat Yesus enggak waktu saudara lihat cermin? Loh, senyum lagi, ketawa lagi. Keyakinan bahwa Yesus ada di dalam kita, ini akan menentukan banyak hal. Ini akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Saya langsung masuk saja. Kolose 1 ayat yang ke-27. Dikatakan seperti ini, saya pakai versi bahasa Indonesia masa kini, karena kita hidup di masa kini. Ya. Kepada umatnya itu Allah mau menyatakan betapa baiknya dan agungnya rahasianya itu untuk seluruh umat manusia. Rahasia itu ialah Kristus ada di dalam dirimu, yang berarti kalian akan turut menikmati kebesaran Allah. Jadi saudara, ternyata menurut Rasul Paulus, dia menulis kepada jemaat di Kolose, ada sebuah rahasia. Rahasia yang dikatakan itu tidak diketahui oleh seluruh umat manusia. Yaitu apa saudara? Kristus hidup di dalam kita. Kristus ada di dalam kita. Kenapa ini dikatakan rahasia? Karena berarti tidak semua orang tahu. Betul? Tidak semua orang menyadari. Mungkin saudara sudah tahu ayat ini. Mungkin saudara sudah tahu kata-kata ini. Tetapi pertanyaannya, apakah kita menyadari sungguh-sungguh bahwa ada Yesus di dalam kita? Waktu saya teliti ayat ini saudara, kitab Kolose itu ditulis oleh Rasul Paulus waktu Rasul Paulus ada di penjara di Roma. Dan Rasul Paulus belum pernah sama sekali berkunjung kepada Kolose. Jadi kota Kolose di zaman itu adalah sebuah kota yang sedang berkembang. Kenapa? Kota ini menjadi jalur perdagangan di zaman Romawi. Nah, otomatis karena ini adalah kota yang berkembang dan banyak orang yang lalu lalang, para pedagang yang lalu lalang melewati kota ini, ada banyak pemahaman-pemahaman, ada banyak pengajaran-pengajaran yang datang kepada jemaat di Kolose, yang itu adalah pengajaran-pengajaran yang salah, di mana pengajaran itu adalah mereka mulai mengkerdilkan peran Kristus. Karena itu Rasul Paulus perlu untuk menulis kepada jemaat Kolose tentang sebuah rahasia, yaitu dikatakan Kristus hidup di dalammu. Dan dikatakan waktu Kristus hidup di dalam kita, dikatakan ada kemuliaan, ada kebesaran Allah yang kita nikmati. Amin. Jadi pertanyaannya sekarang begini saudara. Apakah kita benar-benar menyadari kebenaran ini? Apakah kita benar-benar menghidupi kebenaran ini? Mari kita lihat sama-sama. Waktu saya merenungkan ayat ini, saya menemukan ada 5 hal. Apa artinya Kristus hidup di dalam kita? Yang pertama, kita tidak pernah sendiri. Amin. Kenapa ini penting? Karena di zaman kita sekarang, kesendirian menjadi sesuatu yang sangat penting. Berapa banyak dari kita yang sebenarnya merasa kesepian? Apa buktinya?
Buktinya adalah kita nggak lepas dari handphone. Kita selalu buka sosial media. Tanpa kita sadar kita ingin selalu merasa terkoneksi dengan orang lain. Dikatakan teknologi itu mendekatkan yang jauh. Benar enggak? Tapi apakah benar? Orang yang saudara chatting setiap hari benar-benar dekat dengan saudara? Kadang-kadang kedekatan itu hanya kedekatan ilusi. Benar nggak? Kebenaran ini penting saudara. Supaya apa? Kita tidak lagi terjebak dengan yang namanya kesendirian, dengan kesepian. Yesus ada di dalam kita. Berarti kemanapun kita pergi dia ada. Kita nggak pernah ditinggalkan. Amin. Yesus dikatakan waktu lahir dikatakan dia Immanuel. Apa artinya saudara? Allah menyertai kita. Yang kedua, kalau ada Yesus di dalam kita berarti kuasa Yesus itu juga hidup di dalam kita. Kuasa yang sama yang mengalahkan maut itu ada di dalam kita. Amin. Lalu kenapa kita masih sering takut? Kenapa kita masih sering cemas? Kita lupa bahwa ada kuasa Yesus yang besar. Itu tinggal di dalam kita. Ada di dalam kita. Yang ketiga, ada pengharapan. Yesus itu adalah simbol pengharapan. Kenapa saudara? Di zaman itu orang Israel sedang dijajah bangsa Romawi. Dan mereka kehilangan harapan. Karena selama bertahun-tahun mereka ada dalam penjajahan. Dan mereka menantikan yang namanya Mesias untuk membebaskan mereka. Buat kita manusia, Yesus adalah simbol pengharapan. Kenapa? Karena dialah yang mengalahkan maut, yang menebus dosa kita, melawan sebuah kemustahilan untuk kita bisa bebas dari dosa. Amin. Karena Yesus kita punya harapan. Tanpa Yesus, kita gak akan mungkin sudah hidup bebas dari dosa, gak bisa. Bagaimana mungkin perbuatan baik kita bisa menebus segala dosa dan kesalahan kita? Gak mungkin. Gak mungkin. Gak cukup. Tapi karena ada Yesus ada pengharapan. Dan karena ada Yesus di dalam kita, ada sebuah budaya hidup yang baru. Ada budaya hidup yang baru, ada kebiasaan yang baru. Ada karakter yang baru. Nanti saya akan tunjukkan kepada saudara. Dan yang terakhir, karena ada Yesus di dalam kita, maka kita bisa menang atas dosa. Karena kuasa yang mengalahkan dosa itu tinggal di dalam kita. Amin. Nah, apa artinya Yesus tinggal di dalam kita? Yang pertama, artinya adalah kita punya hidup yang baru. Katakan hidup yang baru. Hidup yang baru. Saudara, hidup yang baru bukan hanya waktu saudara menikah. Oke? Ya. Jadi biasanya kan orang kalau baru menikah selamat menempuh hidup baru. Ya kan? Hidup yang baru yang sebenarnya adalah waktu Yesus ada di dalam kita, kita punya kehidupan yang baru. Amin. Apakah kita menyadari ini, saudara? Seringkali kita merasa bahwa aku sudah percaya Yesus, aku sudah datang ke gereja, tapi sebenarnya kehidupan kita masih hidup yang lama. Hidup kita belum berubah apa-apa. Kita masih menjadi orang yang sama, yang masih suka baper, yang masih suka galau, yang masih terus jatuh dalam dosa. Karena kita tidak menyadari bahwa ada Yesus di dalam kita. Saudara, 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Dikatakan seperti ini. Therefore, saya pakai versi Amplified. If anyone is engrafted in Christ. Artinya adalah engrafted itu dicangkokkan. Jadi firman Tuhan katakan kalau ada seseorang yang dicangkokkan, ditanam di dalam Kristus. Dikatakan he is a new creation. Dia adalah ciptaan yang baru. The old, the previous
previous moral and spiritual condition has passed away. Sudah mati. Manusia yang lama itu sudah mati. Kondisi moral yang lama, kondisi rohani yang lama itu sudah mati dikatakan. Behold, the fresh and new has come. Pakai tanda seru. Siapa yang di sini waktu baptis selam pakai nama baptis? Boleh tahu? Waktu sudah milih nama baptis, apa yang menjadi pertimbangan saudara? Apa sudah? Angel apa nama baptisnya? Deborah. Woi. Artinya? Suka berdoa. Oke, sekarang suka berdoa enggak? Lumayan misalnya. Waktu kita memilih nama baptis, kita tentu punya keinginan bahwa nama itu punya arti yang bagus, yang untuk melambangkan bahwa kita menjadi manusia yang baru. Benar gak? Itu kenapa Yakub yang waktu dia lahir bernama Yakub yang berarti penipu, waktu dia bertemu dengan Tuhan, namanya diganti menjadi Israel, yang artinya pahlawan Allah. Dari seorang penipu ketemu dengan Tuhan diganti menjadi pahlawan Allah. Jadi saudara, waktu kita bertemu dengan Yesus, waktu Yesus ada di dalam kita, dikatakan kita adalah ciptaan yang baru. Identitas yang baru inilah yang kita harus mengerti dan kita harus pahami. Nah, kata baru yang tertulis di 2 Korintus tadi, itu pakai kata kainos. Yang artinya adalah sesuatu yang baru baik dari luar maupun dari dalam. Jadi benar-benar baru. Saya mau panggil seorang sukarelawan untuk maju ke depan bersama dengan saya. Kebetulan tadi malam dia sengaja datang ke rumah saya. Mohon untuk diajak naik ke panggung. Silakan maju, Angel. Tolong maskernya dicopot. Karena hari ini dia tidak menepati janjinya kepada saya akan menepati janjinya kepada dia. Oke, Angel. Misalnya, Angel ini adalah ciptaan yang baru. Misal, misal. Ciptaan yang baru bukan berarti dia harus pergi ke Korea dan operasi plastik menjadi seperti Song Hye Kyo. Oh iya. Bukan seperti itu. Kenapa? Karena yang baru cuma luarnya. Yang dalam tetap Angel. Betul? Ciptaan yang baru itu begini, saudara. Angel, kamu suka olahraga nggak? Tentu tidak. Iya. Olahraganya marah-marah loh. Olahraganya marah-marah. Silakan saudara nilai sendiri ya. Saya bukan body shaming. Misalnya Angel mulai sadar bahwa oh iya ya. Untuk menjadi orang yang sehat atau ciri-ciri orang sehat itu kan kalau menurut Mbah Google itu ada 3. Yang pertama dia olahraga teratur, setuju? Yang kedua dia makannya yang sehat, betul? Yang ketiga tidurnya cukup, betul saudara? Misalnya dia mulai menyadari, saudara. Terus akhirnya dia mulai olahraga Angel. Lu ayo olahraga. Ya, lari-lari kek. Nah, Angel mulai menyadari, saudara. Oh iya ya, aku adalah manusia sehat. Maka mulai olahraga. Olahraganya ternyata kebanyakan olahraga mulut, saudara. Olahraga berpantun ria. Nah, ternyata saudara, olahraga saja nggak cukup. Begitu Angel sudah sadar bahwa, oh iya ya, manusia sehat itu suka olahraga. Terus kemudian manusia sehat itu makannya juga sehat. Maka Angel akan mulai belajar bagaimana membuat makanan yang sehat. Betul nggak? Terus juga karena Angel sadar, oh iya ya, butuh tidur yang cukup.
Maka dia akan berusaha belajar bagaimana caranya untuk bisa tidur dengan baik. Alhasil, saudara, beberapa waktu kemudian, angel yang baru di dalam itu, identitasnya baru, saudara akan melihat perubahan dari bentuk luarnya. Betul nggak? Mungkin kulitnya mulai lebih kinclong, lebih glowing, karena makanannya sekarang sehat, saudara. Sayur-sayuran, kalah, Song Hye Kyo kalah. Ya. Kalau katanya kulit orang Korea itu nyamuk aja kepleset gitu ya. Kalau angel bukan hanya kepleset, saudara, gulung-gulung. Bahkan mungkin saudara akan mulai menyadari, kok Angel mulai slim ya. Angel, dengarkan doa mereka, Angel. Saudara, angel yang tadinya hanya secara baru di dalam saja, mulai mengalami pembaruan juga dari bentuk luarnya. Betul? Demikian juga kita di dalam Kristus. Seringkali kita salah, saudara. Seringkali kita merasa, supaya aku lebih rohani, aku harus rajin berdoa. Aku harus rajin baca firman. Saudara salah. Saudara tidak menjadi rohani dengan saudara lebih banyak baca firman dan berdoa. Kita sudah rohani. Amin. Karena Yesus ada di dalam kita, kita sudah rohani. Dan karena kita sudah rohani, dan karena kita sadar ada Kristus di dalam kita, maka kita otomatis akan mencintai firman lebih. Kita akan otomatis mencintai waktu-waktu bersama dengan Tuhan lebih banyak. Amin. Bukan berarti gini saudara, aku menghindari dosa, melawan dosa supaya aku jadi kudus. Enggak, kita tidak bisa menjadi lebih kudus. Tidak ada. Waktu Yesus di dalam kita, waktu kita percaya Yesus, Tuhan sudah menebus dosa kita, otomatis kita menjadi kudus. Amin. Dan karena kita menyadari bahwa kita adalah orang kudus, otomatis kita akan membenci dosa. Setuju? Silakan duduk. Tepuk tangan buat Angel. Itu saya sadari, saudara. Jadi waktu beberapa tahun yang lalu saya mulai sungguh-sungguh dengan Tuhan, ya kan. Dulunya saya suka nonton video porno. Tapi karena saya menyadari bahwa, iya ya, Kristus di dalam saya adalah orang kudus. Bisa tiba-tiba enak saudara lihat video porno, gak suka. Hapus semua. Jadi kesadaran kita bahwa kita sudah adalah manusia yang baru, itu akan menentukan bagaimana kita bertindak. Amin. Itu akan menentukan, saudara. Mungkin ini sudah pernah dibahas ya. Yang menjadi baru diperbarui adalah roh kita. Sudah sempurna. Tapi jiwa dan tubuh kita belum. Tapi waktu kita terus berjalan dengan Tuhan. Dan kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Maka semakin lama jiwa dan tubuh kita terus diperbaharui. Akhirnya ini terjadi. Bukan hanya di dalam yang baru. Bentuk luarnya juga baru. Saya menyadari ini beberapa bulan terakhir. Saya dulu olahraga gitu ya. Olahraga sepedaan, lari gitu ya. Tapi suka on off gitu ya. Kalau lagi mood ya udah olahraga, enggak mood ya udah enggak olahraga. Terus merasa bersalah, aduh enggak olahraga, udah seminggu enggak olahraga, udah 2 minggu enggak olahraga, merasa bersalah. Apalagi kalau sudah enggak olahraga, makannya banyak, waduh tambah bersalah lagi. Sampai saya menyadari bahwa no, bukan itu. Saya mulai olahraga lagi dengan teratur. Saya sadar bahwa seperti yang tadi saya bilang, oh iya ya. Saya bukan olahraga menjadi sehat. Tapi karena saya orang sehat, saya olahraga. Jadi sekarang saya nggak lagi merasa terpaksa dengan olahraga. Sebaliknya saya juga tidak merasa tertuduh kalau saya tidak olahraga. Dan lama-lama saudara, saya semakin sadar, oh iya ya makanan saya harus makanan sehat. Wah sekarang kalau masak pakai air fryer. Saudara. Bisa tiba-tiba gak suka yang manis-manis. Walaupun saya manis.
Ya, yang kesel-kesel silakan pergi ke Little Frog beli minum. Tiba-tiba saya belajar untuk gimana supaya bisa tidur yang baik. Karena saya suka insomnia. Dan puji Tuhan lumayan berhasil. Kesadaran identitas yang baru ini akan merubah seluruh kehidupan kita. Amin. Siapa yang di sini punya kebiasaan buruk gak usah angkat tangan. Nanti kan ditanyain, ayo kebiasaan buruk. Siapa yang saudara merasa bahwa saudara struggle melawan kebiasaan buruk saudara? Susah banget ya. Karena seringkali kita fokusnya ke kebiasaannya. Bukan ke identitasnya. Kita melawan kebiasaannya, aduh aku gak boleh malas, aku gak boleh malas. Yang direnungkan, yang dipikirkan adalah malas. Akhirnya jadi malas terus. Tapi kalau saudara lihatnya, saya adalah ciptaan baru. Ada Tuhan di dalam hidupku. Matius 5, aku harus melakukan perbuatan baik supaya orang mempermuliakan Tuhan. Otomatis, saudara gak akan jadi malas. Fokusnya ke identitasnya. Bukan ke kebiasaannya. Bisa menangkap saudara? Seringkali kita salah. Fokusnya ke kebiasaannya. Wah, berdoa. Ya atau baca firman. Terus kalau gak berdoa merasa tertuduh. Gak baca firman. Terus tiba-tiba naik motor bannya bocor. Kita merasa wah Tuhan marah sama aku karena aku gak saat teduh. Saudara emang Tuhan kurang kerjaan apa? Hukum-hukum saudara kayak gitu? Enggak. Bukan seperti itu. Kalau memang saudara berdoa dan saat teduh. Ya karena memang saudara tahu itu identitas saudara. Seorang atlet gak akan merasa dipaksa untuk dia latihan, betul gak? Walaupun dia tahu itu menyakitkan buat dia. Kenapa? Karena dia sadar identitasnya adalah saya atlet. Seorang artis, pemain musik, dia gak akan merasa dipaksa untuk latihan. Walaupun dia tahu itu gak enak. Lebih enak mabar kan? Main bareng, mangan bareng, apalagi. Karena dia tahu identitasnya. Oke. Jadi saudara, jika kita sudah memiliki sudut pandang identitas yang baru di dalam Kristus, tidak butuh lagi motivasi tambahan untuk berdoa, merenungkan firman, melayani Tuhan, memuridkan orang lain, dan sebagainya. Gak butuh. Kalau kita sudah tahu siapa diri kita. Jadi buat teman-teman pemimpin, penilik jemaat, pemimpin komunitas di sini, kalau melihat, aduh teman-teman sisiku kok susah banget ya kok. Disuruh berdoa, diajak merenungkan firman, susah banget. Gampang, sadarkan identitas mereka. Siapa mereka di dalam Tuhan. Saya bersyukur teman-teman SMCC bukan orang-orang yang susah untuk melayani. Saya senang tuh. Dan ayo kita terus tingkatkan. Gak ada lagi yang datang ke gereja ini hanya segera jadi penonton. Tapi kita semua melayani Tuhan. Karena kita tahu itu identitas kita. Amin. Jadi yang pertama, waktu Kristus di dalam kita ada identitas yang baru. Yang kedua, waktu Kristus ada di dalam kita bukan hanya memberikan identitas yang baru, tetapi Tuhan bekerja di dalam kita. Apa maksudnya saudara? Efesus 4 ayat yang ke-22 sampai 24 versi The Message dikatakan begini. Since then, we do not have the excuse of ignorance. Everything that I do mean everything connected with that old way of life has to go. It's rotten true and true. Get rid of it and then take on entirely new way of life. A God-fashioned life. A life renewed from the inside and working itself into your conduct as God accurately reproduce His character in you. Yang pertama, waktu Yesus ada di dalam kita, apa yang dia lakukan? Dia dikatakan dengan tepat, reproduce His character in you. Membuat karakternya itu menjadi karakter kita. Memproduksi karakter ilahi untuk menjadi karakter kita.
Jadi kalau saudara merasa, aku masih punya karakter yang salah, gak apa-apa. It's okay. Itulah kenapa kita harus sadar bahwa Yesus ada di dalam kita. Kenapa? Karena dia akan terus bekerja untuk memproduksi karakternya. Karakter ilahi itu ada di dalam kita. Yang kedua, dengan cepat. Galatia 2 ayat yang ke-20. Dikatakan seperti ini, I have been crucified with Christ. Saya sudah disalibkan bersama dengan Kristus. Dan dikatakan bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan dikatakan hidup yang kehidupi sekarang di dalam daging adalah hidup karena iman. Jadi yang kedua, waktu Kristus ada di dalam kita, maka dia akan membuat kita menjadi orang-orang yang punya iman. Amin. Kalau saudara merasa saudara orang yang susah punya iman, sering khawatir, sering takut, sering cemas, maka mungkin kita tidak mengizinkan Tuhan bekerja lebih banyak di dalam kita. Dan saudara, seringkali untuk memproduksi iman itu butuh tantangan yang besar. Saya tidak punya waktu membaca semua saya. Tapi ini cerita mengisahkan tentang ada 12 orang pengintai. Nanti saudara bisa baca lebih lengkap lagi. Dari 12 itu saudara, yang 10 itu adalah orang-orang yang tidak percaya. Dikatakan seperti ini yang saya bold merah. Dikatakan tetapi orang-orang yang tinggal di situ sangat kuat. Dan kota-kota mereka berbenteng dan sangat besar. Lagi pula kami melihat raksasa-raksasa keturunan Enak. Jadi mereka diutus oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Tanah yang mereka sudah dijanjikan untuk menjadi milik mereka oleh Tuhan. Tetapi yang 10 mengatakan orang-orang di sana sangat kuat. Kita tidak mungkin mengalahkan mereka. Ada keturunan raksasa. Nah ternyata ada 2 orang yang berbeda. Namanya Kaleb dan Yosua. Dikatakan Kaleb berkata begini, marilah kita segera naik ke sana dan mendudukinya karena kita pasti sanggup mengalahkannya. Kaleb dan Yosua adalah orang-orang yang tahu siapa diri mereka. Mereka tahu Tuhan yang hebat itu menyertai mereka. Karena itu mereka punya iman yang besar. Kita pasti mengalahkannya. Tapi teman-teman yang 10 beda lagi saya. Orang-orang sekuat mereka tidak dapat kita lawan. Mereka akan meremukkan kita. Negara itu memakan penduduknya. Orang-orangnya bertumbuh besar lagi kuat. Bahkan mereka merasa minder. Kita seperti belalang. Butuh sesi encounter gambar diri. Ya enggak? Kita ini seperti belalang di depan mereka. Loh saudara, kadang-kadang kita seperti ini loh. Wah, sudah tahu Yesus ada di dalam kita tapi masih suka minder. Ini aku utus dia. Ini aku utus dia. Kita semakin mundur, semakin mundur. Aku gak bisa apa-apa. Saudara, kita sedang menghina Tuhan. Tuhan yang hebat itu di dalam kita sedang kita hina. Dengan merasa bahwa kita tidak bisa apa-apa. Nah, inilah iman yang sejati. Yosua dan Kaleb dikatakan, di depan kita ada sebuah negeri yang sangat baik dan Tuhan mengasihi kita. Ia akan membawa kita dengan aman masuk ke negeri itu dan menyerahkannya kepada kita. Negeri itu sangat subur, sebuah negeri yang limpah dengan susu dan madu. Janganlah berontak terhadap Tuhan dan janganlah takut terhadap penduduk negeri itu. Karena mereka bagaikan makanan yang empuk bagi kita. Sudah lihat sudut pandangnya berbeda. Kalau yang satunya merasa bahwa kita jadi belalang. Yang satunya yang punya iman yang benar dikatakan justru kita akan kalahkan mereka. Justru mereka jadi makanan buat kita. Pelindung mereka telah disingkirkan, Tuhan menyertai kita dan tidak akan melindungi mereka. Janganlah takut terhadap mereka. Itu iman. Jadi jangan sampai kita punya iman yang palsu. Kerendahan hati yang palsu. Seolah-olah kita merendahkan diri gitu ya. Wah, aku enggak bisa, kamu aja.
Aku tidak mampu, kamu aja. Seolah kita rendah hati, sebenarnya kita rendah hati palsu. Karena kita sedang mengasihani diri kita sendiri. Jadi saat kita hanya menghitung kekuatan kita sendiri, keterbatasan, ketidakmampuan, tanpa memasukkan faktor Tuhan, maka sebenarnya kita sedang hidup dalam kesombongan. Kita menghina salib Kristus yang sudah menebus kita dan menjadikan kita anak-anaknya, memberikan kita kuasa. Jadi saudara, kehadiran Tuhan di dalam kita seharusnya menghadirkan iman. Bahwa kita sudah diberikan kuasa untuk mengatasi apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Amin. Iman akan menghasilkan kuasa. Iman akan menarik kuasa. Yang ketiga, setelah Tuhan bekerja di dalam kita, God works in you and then God works through you. Tuhan bekerja melalui kita. Apa yang dimaksud di sini? Di Ibrani 13 ayat yang ke-21 dikatakan, Now put you together, provide you with everything you need to please Him. Bagaimana Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk menyenangkan Tuhan. Make us into what gives Him the most pleasure. Membuat kita menjadi orang-orang yang memberikan kepuasan buat Tuhan. By means of the sacrifice of Jesus, the Messiah, all glory to Jesus forever and always. Yes, yes, yes. Jadi sebenarnya saudara, Tuhan itu sudah memperlengkapi semua yang kita butuhkan untuk kita bisa punya kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Amin. Itu artinya Tuhan bekerja di dalam kita dan Tuhan bekerja melalui kita. Tuhan selalu bekerja dengan dua level. Saudara. Yang pertama, dia bekerja di dalam kita. Yang kedua, melalui kita. Untuk apa? Menyelesaikan semua maksud dan kehendaknya. Membuat kita menjadi kesaksian. Memberkati orang-orang di sekeliling kita. Jadi gak hanya berhenti di dalam kita saja Tuhan bekerja, tetapi Tuhan juga bekerja melalui kita. Saya punya contoh. Saya. Ini ada yang tahu siapa cowok ganteng ini? Dia seorang penyanyi, vokalis band. Bukan SMCC Worship yang pasti. Vokalisnya SMCC Worship lebih ganteng dari dia. Maksud saya Eddie, sorry, maksud saya. Satu kali, ini namanya Bono, sorry. Vokalisnya U2, bukan O2, sorry, U2. Buat yang tahu saja. Satu kali dia pergi ke Afrika bersama dengan istrinya untuk melakukan aksi sosial. Jadi bertemu dengan anak-anak yang punya mengalami HIV/AIDS. Waktu dia pulang di pesawat dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, kenapa kok Tuhan izinkan anak-anak ini terkena HIV/AIDS? Mereka nggak salah apa-apa. Tuhan diam. Beberapa waktu kemudian Tuhan menjawab si Bono. Tuhan bilang begini. Kamu pikir siapa yang mendorong kamu untuk kamu pergi ke Afrika dan bertemu dengan anak-anak itu? Dari sana dia sadar. Apa yang dia lakukan saudara? Dia kampanye tentang HIV/AIDS. Dia berdiri di depan gedung putih White House di Amerika. Dia kampanye di depan pemimpin-pemimpin di PBB. Saudara. Dan dia akhirnya menghasilkan beberapa juta US dollar untuk korban penanganan korban HIV/AIDS. Jadi dia berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab dia dengan cara apa? Membuat dia menjadi jawaban atas doanya sendiri. Itulah Tuhan bekerja melalui kita. Kalau saudara misalnya berdoa buat temanmu yang mungkin susah dalam arti susah diurus, saudara ya kan? Jangan kaget kalau Tuhan memberikan saudara kesabaran dan kasih lebih untuk ngurusin orang seperti ini. Menolong mereka. Oke? Jangan terus, aduh aku punya teman-teman sisi yang susah. Lemparkan ke penilik jemaat.
Orang susah lemparkan ke bapak rohani. Urusin dulu lah. Hadapi dulu lah. Dikerjain dulu lah. Amin. Terakhir, saya undang pemain musik boleh maju. Ada seorang namanya Arthur Stace di Australia. Arthur Stace. Dia dijuluki Mr. Eternity. Nah, Arthur Stace ini hidup di zaman Perang Dunia Pertama. Ya, Perang Dunia Pertama. Masa itu disebut di sejarah sebagai The Great Depression. Karena semua orang lagi depresi karena perang. Semua negara lagi miskin karena harta mereka, uang mereka habis untuk perang. Jadi waktu dia kembali dari medan perang, si Arthur ini hidup dengan hidup yang hampa. Dia depresi, tiap hari dia mabuk-mabukan. Tiap hari dia berjudi. Nah sampai satu kali dia bertemu dengan Yesus di sebuah ibadah. Dan akhirnya dia mulai kehidupannya yang baru bersama dengan Yesus. Dan satu kali dia mendengar khotbah di gerejanya, pendetanya berkata begini, saya ingin pergi ke seluruh kota Sydney. Karena dia tinggal di Australia. Saya ingin meneriakkan kata eternity, kekekalan. Supaya semua orang sadar bahwa ada hidup yang kekal. Si Arthur merasa itu adalah panggilan dalam kehidupannya. Apa yang dia lakukan? Sejak saat itu, dia bangun jam 4 pagi setiap hari. Dia berdoa dan kemudian dia berjalan. Kemana? Kemanapun Roh Kudus tuntun. Di tempat dia berhenti, dia akan menulis. Entah itu di jalan, entah itu di tembok. Dia akan tulis eternity. Dia lakukan itu setiap hari. Selama 30 tahun sampai dia meninggal. Dan warga kota Sydney, tiap kali mereka berjalan di kota dan mereka melihat kata eternity, kekekalan, itu membuat mereka berdiri, terdiam, dan termenung. Oh iya ya, ada kekekalan. Aku butuh Tuhan. Dan akhirnya ada banyak ribuan orang kota Sydney bertobat. Hanya karena mereka melihat kata eternity. Sayangnya sampai si Arthur Stace meninggal, gak ada yang tahu siapa yang menulis itu. Sampai kemudian ada seorang penulis menerbitkan puisi yang berjudul Khotbah Satu Kata, Eternity. Dan akhirnya orang tahu tentang Arthur Stace. Mungkin saudara bukan orang yang dipakai Tuhan untuk berkhotbah di atas mimbar. Mungkin saudara bukan orang yang dipakai Tuhan untuk jadi worship leader. Mungkin saudara bukan orang yang dipakai Tuhan untuk keliling menyampaikan firman Tuhan. Tapi bukan berarti saudara tidak bisa menjadi alat Tuhan. Amin. Waktu kita sadar bahwa Kristus ada di dalam kita, dan kita izinkan dia bekerja di dalam kita dan melalui kita, maka hidup kita menjadi berbeda. Saya undang saudara bangkit berdiri. Kita nyanyi lagu yang tadi.